hampir semua tempat itu saya bisa katakan pasti ada naskah tarekat. Di Jawa misalkan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Tapi berapa jumlah totalnya saya tidak tahu, tapi selalu persentasenya lebih besar, lebih banyak. Waktu saya melakukan penelitian itu ya, ada salah satu mursyid atau murabi yang tidak mau saya wawancarai, saya ngobrol sebelum saya berbaiat kepada beliau. Jangan dikira torekoh itu terus tidak ikuti digital, Mas. Ini ada sesuatu yang menarik menurut saya. Di era digital yang pakainya touchscreen itu, ada model baiat. Ini soal baiat lagi. Baiatnya cukup pakai touchscreen, itu juga ada. Iya, kalau pengalaman yang mungkin orang sebutnya mistik, pengalaman yang sifatnya tentu ada ya. Itu ada dan saya banyak sekali mengalami. Ketika baca naskah aja kadang-kadang apalagi kalau bacanya itu di atas jam 12 malam ya, itu banyak yang kadang-kadang seperti tersingkap sendiri gitu. Itu kadang saya nggak ngerti gitu, tiba-tiba kok ada fokus yang harus saya baca. Padahal kalau saya baca di siang hari itu biasa-biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Nova. Kali ini di podcast NU. Sesi kali ini kita kedatangan tamu Pak Dr. Mahruz Elmawah. Apa kabar? Jumpa lagi Pak. Alhamdulillah. Ya, beliau kali ini kita akan membahas tarekat di dalam naskah atau manuskrip Islam Nusantara. Jadi sesuai dengan bidang beliau yang dulu alumnus pesantren Rabiah ya, terus mengambil jurusan tafsir hadis dan filsafat Islam di UIN Sunan Kalijaga dan kemudian mengambil jurusan filologi di UI dan sekarang mengajar filologi juga ya Pak di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNSIA. Ya, itu saja mungkin sekilas profil beliau. Selaku filolog ya Pak, ini filolog atau peneliti tarekat. Apa sih definisi tarekat dalam manuskrip Islam Nusantara itu? Ya, definisi tarekat sebenarnya sama saja di manuskrip Islam Nusantara atau di kitab-kitab tasawuf ya sama. Torekoh itu ya jalan salik gitu ya, artinya orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jadi tidak jauh berbeda kalau istilah torekoh ya. Jadi tarekat baik di manuskrip Islam Nusantara maupun tidak ya sama seperti pengetahuan kita tentang thariqah yang menjadi bagian dari tasawuf Islam. Kalau perbedaan tarekat dengan tasawuf? Ya tasawuf itu ilmu yang besarnya ya. Tasawuf itu ilmu yang membicarakan tentang hubungan kepada Allah, kemudian untuk mencapai kesempurnaan hidup kira-kira gitu ya. Tapi masih secara umum gitu ya. Itu jadi makanya bedanya sufi itu kan orang yang menjalani kehidupan dengan tasawuf, dengan thariqah itu thariqah itu bagian dari orang untuk mencapai derajat sufi gitu. Jadi makanya thariqah itu kan yang sering adalah mereka dapat ada makomnya, ada makom murid, ada makom mursyid. Itu ada di thariqah. Kalau di tasawuf makom itu tentu tidak ada, tapi nanti makomnya itu lebih kepada misalnya ada yang ahli ma'rifah, kemudian ada yang jadi ya memang berbeda, sangat berbeda ya, sangat berbeda. Jadi kalau thariqah itu lebih kepada orang yang mengajarkan ajaran-ajaran bukan kecil, ajaran yang ada dalam tasawuf. Kira-kira gitu. Misalnya kalau thariqah Naqsabandiyah, berarti kan nanti Imam Naqsabandi. Metodenya sudah Imam. Iya, melalui jadi taqarruf ilallahnya itu melalui modelnya Imam Naqsabandi. Kemudian Syatoria yang melalui
Abdullah Syattar, kira-kira gitu. Kemudian yang Tijaniyah, kemudian yang macam-macam ada Qadiriyah melalui Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu kan thariqah kan jadi jelas tokoh-tokohnya. Kemudian alirannya seperti apa dan kalau tasawuf itu ya ilmunya yang lebih besar kira-kira gitu. Jadi tentang hulul, kemudian tentang syuhud, tentang tauhid, kira-kira gitu, tentang ma'rifat, itu semua ada di tasawuf gitu. Sementara thariqah itu lebih pada perintilannya lah kira-kira gitu. Berapa banyak yang Anda temukan naskah sejauh yang Anda temukan? Naskah yang bicara tentang tarekat di Nusantara ini. Ya yang jelas paling banyak dibanding dengan naskah fikih, naskah mushaf Al-Quran, naskah hadis, naskah tafsir. Thariqah paling banyak. Hampir semua tempat itu saya bisa katakan pasti ada naskah tarekat. Di Jawa misalkan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Tapi berapa jumlah totalnya saya tidak tahu, tapi selalu persentasenya lebih besar, lebih banyak dibanding dengan ilmu-ilmu fun yang lain ya. Thariqah ini lebih banyak. Terus bagaimana sih gambaran tarekat atau tasawuf dalam manuskrip itu, Pak? Gambarannya digambarkan seperti apa? Gini, memang kalau tasawuf, kalau saya tidak bisa mengatakan tasawuf dalam manuskrip ya, tapi saya lebih banyak bicara tentang thariqahnya ya, tarekatnya. Tarekat di dalam manuskrip spesifiknya saya memang mengkaji naskah tarekat Syatoriyah Muhammadiyah. Muhammadiyah yang ada di Keraton Keprabunan Cirebon. Nah, karena kajian filologi ini adalah kajian yang spesifik dan naskahnya juga harus tertentu, tidak mungkin naskahnya tidak jelas asal usulnya dan lain-lain. Jadi ini kebetulan nama judulnya itu Syatoriyah Muhammadiyah. Naskahnya nggak tebal, juga nggak terlalu tipis, tapi cukuplah sekitar 100 halaman gitu. Aksaranya pegon, bahasanya Jawa Cirebon gitu. Nah, di dalamnya ada silsilah, kemudian ada ajaran tentang tauhid, tentang fikih juga ada di situ, kemudian tentang bagaimana kita untuk mencapai pada insan kamil, di situ juga ada gitu. Jadi memang lebih kepada tahapan bagaimana seorang manusia ingin taqarrub ilallah melalui guru Syattar dengan jalur ini, kira-kira gitu. Itu seperti apa tahapan-tahapannya. Anda sebagai peneliti ya Pak, menurut Anda apa sih inti dari ajaran tarekat itu? Ya, inti ajaran tarekat itu memang untuk dekat kepada Allah. Ya, artinya dekat Allah itu zikirnya pakai apa, kemudian kapan waktunya, dan dengan zikir itu kita bisa merasakan seakan-akan itu kehadiran Allah. Makanya orang sering menyebut bahwa thariqah ini adalah jelmaan dari ihsan. Ya. Anta'budallaha kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ada bahwa kita ketika berzikir itu seakan-akan Allah itu ada dengan kita gitu. Tapi kalau misalnya tidak melalui thariqah, itu seringkali zikirnya itu ya lepas-lepas saja gitu. Karena kan ada syarat rukunnya lah kira-kira gitu di dalam thariqah tertentu gitu. Hampir semua thariqah gitu. Kalau di dalam manuskrip atau mungkin dalam realitanya, selaku peneliti Anda melihat seberapa besar sih pengaruh tarekat ini dalam corak keberagamaan Islam di Nusantara ini, Pak? Ya, memang orang bertarekat itu dengan yang tidak bertarekat itu berbeda. Pertama, yang saya lihat pertama setidaknya orang yang berthariqah ini punya guru yang jelas. Guru ya, mursyid ya. Mursyid atau murabi atau apalah gitu ya, tergantung thariqahnya ya. Dan ini tentu saja ada ketaatan guru dengan murid. Jadi itu penting ya. Jadi ada ikatan yang ketika sudah berbaiat kepada guru, kepada mursyid pada ini ya, itu ada ikatan yang
Berbeda dengan mereka yang tidak bertorikoh, atau torikotnya itu bukan torikoh dengan cara yang seperti ini gitu ya. Karena ada pesantren yang torikohnya torikoh ta'alum, belajar ngaji kitab, itu bagian tarekannya seperti itu. Tapi ada tarekah yang dengan zikir, dengan yang tadi saya sebutkan ada guru-gurunya yang sampai Rasulullah gitu. Jadi dalam kehidupan memang berbeda. Nah, jadi pertama ada kedekatan itu, kemudian yang kedua mereka punya waktu-waktu khusus untuk melakukan zikir yang sudah dijazai oleh gurunya. Dan jika misalnya zikir-zikir tidak pada waktunya, itu ya bahasanya harus diqodho gitu, harus mengulang. Misalkan sehari harus baca la ilaha illallah itu sekian ribu misalnya ya, dan waktu pada pada subuh atau kapan gitu tergantung ijazahnya. Nah, kalau kita waktu lupa maka harus diulang gitu. Paling tidak harus diqodho, dibaleni kira-kira gitu, diulangi lagi supaya nanti tetap dalam jumlah yang segitu gitu. Nah, ketaatan seperti ini kan sebenarnya bagus ya. Beda dengan mereka yang tidak bertoreko, yang ya sesuai dengan kekongangannya saja lah, kapan waktunya, kapan sebanyak-banyak lebih baik, kira-kira kan gitu. Gitu. Jadi salah satu yang kelihatan berbeda itu. Terus Anda sudah masuk tarekat belum? Oh belum. Oh belum. Jadi ini. Tapi saya pernah diijazai untuk beberapa doa zikir tertentu. Ya, artinya ini nanti kan jadi studi yang objektif, katakanlah seperti itu ya Pak, karena di luar ya, terpas karena ini konteksnya peneliti. Dan ini penting Mas, ini saya catat. Jadi waktu saya melakukan penelitian itu ya, ada salah satu mursyid atau murabi yang tidak mau saya wawancarai, saya ngobrol sebelum saya berbaiat kepada beliau. Saya bilang lah, kalau saya berbaiat nanti saya nggak bisa mengkritisi dalam tanda petik ya, saya nggak boleh bertanya karena konsep guru murid dalam thariqah tidak boleh banyak bertanya, salah satunya itu. Ya boleh bertanya tapi secukupnya, tidak lebih dari yang ditanyakan, kan tidak semua boleh ditanyakan. Ini juga ya mungkin sisi yang lain ya, tidak semua boleh ditanyakan karena nanti akan mendapatkan hikmahnya kalau sudah menjalankan. Itu dalam thariqah salah satunya yang saya tangkap itu yang saya lihat. Terus gini Pak, penganut tarekat itu banyak ya, ada beberapa kalangan itu menyebut itu apa ya, itu jumud, kurang progresif dan lain sebagainya. Sedangkan beberapa referensi yang saya temukan itu misalnya menurut guru saya itu kayak Pangeran Diponegoro itu dia seorang penganut tarekat gitu, dan beliau pemimpin pemberontakan kepada penjajah waktu itu, dan kita juga tahu bersama ada beberapa kayak Geger Cilegon itu kan dan sebagainya, malah justru apa ya, tarekat-tarekat ini bisa melakukan perlawanan, artinya kan itu sangat progresif. Bagaimana dalam kacamata itu Anda melihat? Iya, ya itu tadi kalau saya boleh katakan, karena mereka itu punya kelompok ya, punya kekuatan guru dan murid. Jadi ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap sederhana dalam konteks sosial kapital misalnya ya, dalam konteks komunitas yang lebih besar. Jadi kelompok tarekat ini sampai hari ini itu, jadi jangan dianggap di kota-kota nggak ada juga. Gitu. Jadi teman saya ada melakukan riset khusus tentang thariqah yang ada di kelas ekonomi menengah ke atas. Di Indonesia? Di Indonesia. Saya tidak perlu sebut nama thariqahnya ya. Tapi itu sangat serius, dan itu tempat thariqahnya itu ya bukan kelas menengah ekonomi ke bawah, dan semuanya hampir semuanya the have. Gitu. Dan orang yang sangat kaya lah, bukan sekedar kaya tapi sangat kaya, dan dia kadang bisa mengundang mursyidnya itu yang dari luar negeri, dari Syria, dari Timur Tengah, bisa dihadirkan. Banyak itu Pak? Saya nggak mengatakan banyak, tapi bahwa itu ada. Dan itu luar biasa gitu. Itu disertasi teman saya yang di Australian National University. Artinya gini Mas, bahwa kekuatan orang berthariqah itu kalau kita ngelihat penelitiannya Martin van Bronesen ketika penelitian tarekat yang ada di Turki, kemudian dimiliki kekuatan politik yang luar biasa, ya salah satunya karena itu. Jadi mungkin nggak bisa dianggap renteng.
Makanya kalau hari ini misalnya kita melihat bagaimana Habib Lutfi dan kekuatan tarekatnya. Jadi itu kan punya banyak gini ya. Jadi punya banyak anggota, punya banyak jamaah dan seterusnya. Ini kekuatan yang real sesungguhnya karena ada ikatan batin, ikatan ruhani yang tidak hanya sekedar ikatan rasionalitas yang sifatnya akliyah, tapi ini sifatnya adalah ruhani gitu. Jadi ini sangat berbeda. Itu seperti antara orang tua dengan anak lah kira-kira gitu ya. Jadi kekuatan yang tidak bisa dianggap sepele. Jadi sangat wajar bagi saya ketika praktek-praktek misalnya pada masa lalu ketika penjajahan, ketika bahkan perlawanan ekonomi juga menurut saya hari ini sangat mungkin terjadi kalau ini digerakkan ya ekonomi ini sangat sangat mungkin bahwa jadi emang nggak bisa dianggap remeh kelompok-kelompok ini gitu. Eh, Sependek pengetahuan saya itu juga saya pernah tahu kalau nggak salah itu di Montreal Kanada Pak, itu ada di kota itu apa ya tarekat ya gitu Naksabandi kalau nggak salah apa gitu. Nah menyambung dengan yang tadi ada juga di kota. Nah itu kan mungkin menarik ya artinya bahwa orang kota itu juga mungkin kadang butuh itu karena itu kan terkait spiritualitas yang mungkin gersang secara batin, tetapi mungkin pendekatannya kalau yang dari Bapak tahu itu seperti apa? Apakah tradisional seperti yang desa atau metodenya berbeda gitu? Ini saya ingin membedakan antara kelompok tarekat dengan kelompok spiritual ya. Ya, Jadi di era hari ini itu ada yang namanya kelompok spirituality yes, religion no. Nah, jadi ada dan ini di semua agama, nggak cuma di kelompok Islam. Jadi kelompok spiritualitas ini ya seperti kelompok yang zikirnya mayoritas gitu bersama-sama, ya, tidak ada ikatan baiat guru murid. Ya kira-kira itu kelompok spiritualitas ya. Tapi beda dengan kelompok torikoh yang memang dari awal niatnya itu memang bukan cuma zikir tapi juga ada pengetahuan-pengetahuan yang ditransfer oleh gurunya, oleh mursyidnya ketika pengajian, kira-kira gitu. Jadi ada ikatan yang berbeda. Makanya seringkali bahwa ada orang juga yang ikut hadir tanpa ada ikatan mungkin saja, tapi yang berbaiat langsung kemudian melakukan itu dan seterusnya itu pasti berbeda. Jadi jadi bukan semata-mata kegersangan spiritual, tapi memang ada keinginan bersama bahwa kita dalam beribadah, dalam berzikir, taqarrub ilallah itu perlu bimbingan guru, ya, ya. perlu pendampingan guru gitu. Nah itu tentu ini tidak salah dan menurut saya bagi mereka yang ini nggak soal awam dan non awam ya, siapapun sebenarnya yang punya keinginan ketika berzikir dengan sanad yang jelas, guru yang jelas dan bertorikoh ya ikut saja nggak apa-apa. Itu jangan kemudian wah itu kan untuk orang awam. Enggak, torikoh ini bukan soal awam dan tidak awam. Ini soal pilihan orang ketika ingin memilih jalur torikoh gitu. Kira-kira gitu. Makanya di NU itu kan ada torikoh jamiyah torikoh Jamiah Thoriqoh Al-Mu'tabaroh Jatman itu jamiyah torikoh an-nahdiyah kan gitu. Jadi Mu'tabaroh an-nahdiyah karena ada beberapa torikoh dianggap ghairu mu'tabar gitu. Ghairu mu'tabar itu ya dianggap ya mungkin silsilahnya iya tidak nyambung kepada Rasul, kemudian sempalan tertentu dan lain-lain gitu. Ya nggak apa-apa istilah ghairu mu'tabar itu kan versi NU ya. Tapi tentu semua thariqah tujuannya adalah taqarrub ilallah gitu dengan caranya masing-masing. itu memang menarik ya. Jadi kalau dari sisi silsilah tidak hanya thariqah, saya kira di keilmuan pesantren juga ada. Tapi ada satu hal yang juga saya itu menarik Pak Dokter ini. Soal baiat itu kan. Baiat. Jadi kalau tadi pilar Islam itu ada 3, iman, Islam, ihsan gitu. Itu di dalam tradisi atau ajaran mungkin ya tarekat itu ada baiat. Nah, itu saya kok menarik gitu karena saya melihat ini di dalam sejarah itu Nabi selain ada baiat ya, ada misal baiatur ridwan, ada apa-apa walaupun mungkin
konteks waktu itu politik. Tapi bagaimana seorang peneliti itu melihat ada untuk jadi keanggotaan baiat secara intim ini? Iya, kalau saya sih ngelihatnya wajar ya. Kalau saya ngelihatnya wajar. Wajar kenapa baiat ini menjadi penting, itu kan untuk memperkuat antara guru dan murid ya. Dan tradisi ini memang spesifik ya. Makanya bagi orang yang tidak mau terikat dengan aturan dan lainnya, ya nggak usah berbaiat gitu. Karena kalau sudah berbaiat nanti ketaatan guru dan murid itu tentu lebih kuat dibanding dengan mereka yang tidak berbaiat. Kebetulan memang orang tua saya tidak termasuk yang suka torekoh ya. Karena orang tua saya itu alumni Lirboyo dan biasanya madzhab Lirboyo itu bukan torekoh yang seperti itu, tapi torekohnya torekoh ta'alum. Gitu ya. Jadi ketika saya nanya ke almarhum ayah saya itu, kenapa abah kok nggak ikut torekoh yang ini. Oh, torekoh saya torekoh Nabi, kira-kira gitu. Maksudnya itu Nabi apa? Ya yang zikirnya 33 ba'da sholat itu sudah itu aja gunakan, kira-kira gitu. Kan yang umum berarti kan, tidak harus spesifik. Nah itu juga bagian dari torekoh. Baiat menurut saya ini memang penting untuk ikatan ruhani. Beda mas kalau misalkan orang yang tidak berbaiat. Jadi kalau ikatan ruhani itu kan enggak, walaupun tidak bisa dipaksakan, tapi ketika baiat itu ada ikatan ruhani. Ya, ini saya kira yang membedakan itu. Jadi kalau kita enggak mau terikat sebagai paling tidak minimal ketika mulai sebagai orang awam, ya enggak bisa gitu. Oke. Nah, kemudian kita kan hari ini memasuki era digital, era yang serba keterbukaan informasi. Kita sudah menjadi warga dunia yang serba gemerlap seperti ini. Nah, menurut Anda selaku peneliti bagaimana sih relevansi tarekat itu sendiri? Jangan dikira torekoh itu terus tidak ikuti digital mas. Ini ada sesuatu yang menarik menurut saya. Di era digital yang pakainya touchscreen itu, ada model baiat. Ini soal baiat lagi. Baiatnya cukup pakai touchscreen, itu juga ada. Jadi tempelkan tangannya di situ, kemudian seorang guru, seorang mursyid dan lain-lain, juga melakukan yang sama, itu akan ada energinya masuk gitu. Jadi tidak harus ya dan biadin gitu ya, nggak harus ketemu langsung, mufasahah gitu nggak ketemu gitu, nggak harus, tapi bisa juga pakai touchscreen. Jadi ini menurut saya fenomena menarik ya, artinya kelompok torekoh ini juga sudah mencoba mengadaptasi teknologi. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwa makanya torekoh kok kelihatannya kok jumut, kelihatan apa? Enggak, sama sekali tidak. Mereka banyak yang adapted ya, yang mereka yang sangat care terhadap IT itu banyak sekali yang menggunakan, dan saya kira banyak ya. Jadi kalau dulu orang menyebut ada tasawuf modern, itu soal kategorisasi yang saya kadang tidak pas juga ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, intinya bahwa orang di era hari ini ada yang mau menghindari yang berlebih-lebihan dan lain-lain. Itu seperti itulah kira-kira gitu ya. Jadi ada nilai-nilai yang memang soal kejujuran, soal apa itu yang tadi kalau ngomong tasawuf bedanya apa ya? Tasawuf kan nilai universal, ada kejujuran, keadilan, itu kan di tasawuf kan kelihatan sekali. Bagaimana menjaga muru'ah dan lain itu di tasawuf kan kelihatan ya. Tapi di toriko itu lebih pada ke misalnya nilai-nilai kedekatan kepada Allah, tapi akhlaknya juga ada, supaya kita mencintai kepada guru, mencintai kepada tanah air, mencintai kepada sesama dan lain-lain gitu. Itu kelihatan gitu di torikoh itu kelihatan. Di satu daerah di Jawa Barat itu ada toriko yang sangat kaya secara ekonomi dan pesantrennya lumayan besar gitu. Jadi jangan dianggap kalau orang bertoriko itu tidak care terhadap perkembangan gitu. Banyak sekali itu, kadang-kadang kan ada, menurut saya menarik sih ya, bahwa tidak semua toriko itu iya, tapi ada toriko-toriko yang sangat care terhadap perkembangan dunia hari ini, teknologi dan seterusnya, termasuk ekonomi. Terus dari sisi doktrin ya, atau ajaran tarekat, belakangan ini saya melihat itu marak pendekatan orang berdakwah itu lebih pada teologis dan jurisprudensial ya. Artinya kalau secara teologis kan ya kafir muslim ya kan pertentangannya itu, atau secara hukum dia
syirik, musyrik, bid'ah, haram dan lain sebagainya. Kalau di tarekat atau tasawuf secara umum itu sepertinya lebih soft itu. Apakah memang sebenarnya kita itu malah justru butuh apa ya, tasawuf atau tarekat ini sebagai garda depan hari ini perlu digencarkan. Menurut Anda seperti Ya apa? gini, memang torekoh itu kan sudah penggabungan. Heeh. Jadi bukan hanya fikih oriented. Mhm. Jadi belajarnya itu bukan hanya bab toharo, bukan hanya itu, bukan hanya belajar tentang tauhid misalnya, tentang rukun iman, iman kepada Allah, bukan hanya, tapi bagaimana mengamalkan keduanya. Bagaimana mengamalkan antara rukun iman dan rukun Islam, ya, fikih dan tauhid itu dalam satu tarikan nafas. Banyak seringkali kalau zikir itu kan la ilaha illallah, itu kan ada dalam pikiran kita itu bisa memaknai tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi juga gerakannya itu juga harus ada. Itu kira-kira gitu. Jadi dalam berzikir juga kita bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi juga harus ada dalam pikiran. Jadi ketika sebelah kanan la ilaha illallah, itu bukan hanya la itu tidak ada, harus dimaknai la tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kira-kira gitu. Makanya nafi isbatnya itu harus clear. Nafi isbat. Nafi isbat itu clear gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kira-kira itu zikir-zikir yang dimaknai dengan yang pikirannya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kan sebenarnya penanaman nilai yang luar biasa. Yang makanya tidak hanya cukup berzikir dengan lafal Allah tanpa Allah. Allah itu ada di dalam ini, ada kira-kira gitu. Nah artinya kan sebenarnya nilai-nilai yang hitam putih dalam fikih itu akan melebur ketika kita melakukan zikir. Nah asumsinya adalah ketika praktek dalam kehidupan pasca zikir itu kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kalau misalkan kita ke pasar dagangan hanya untuk mencari untung saja, tapi juga untuk sarana untuk beribadah kepada Allah. Kira-kira gitu. Ya, ya. Jadi kalau menghitung misalnya bukan hanya untung rugi dan lain-lain, juga semata-mata Allah itu bersama kita, kemudian ini ada hukum jual belinya, ada Tidak kira-kira menganut gitu. timbangan Nah gitu kan. asumsinya gitu. Jadi ketika praktek pun harus dimaknai dua itu. Jangan hanya wah ini kan syariat bukan tauhid, ya nggak boleh begitu. Antara syariat dan tauhid itu satu paket. Ya, syariat, tauhid, tasawuf tadi Satu paket. Jadi, satu tarikan ya nafas. torekot itu adalah ya, menyatukan dua-duanya gitu. Jadi antara tauhid dan juga tapi dipraktekkan gitu. Nah melalui zikir itu harapannya adalah ketika di kehidupan sehari-hari juga dipraktekkan gitu. Nanti jadi tenang ya kalau dalam Quran ala Saya kira kayak Allah dzikrillah bidzikri tatmainnul qulub. Jadi nanti dengan begitu kita akan tenang. Makanya di sebuah tarekat yang sangat populer saya kira TKN ya di Tasikmalaya yang beberapa yang pecandu atau apa itu kan ke sana ya. Salah satunya kan untuk menghilangkan kecanduan dengan obat tertentu, itu yang kedua adalah untuk melatih. Jadi Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ya TKN itu juga bagian dari itu. Jadi memang ada cara-cara yang itu tentu bagi yang sudah kena ya, yang tidak kena untuk mengantisipasi juga asumsinya seperti itu. Tapi memang dahsyat ya. Beberapa saya mengikuti juga ada tasawuf underground itu sepertinya juga tarekat sana yang Sufi underground. itu Pak Halim Ambia itu Ustadz Halim Ambia itu ya pendekatannya dakwahnya kepada pang-pang dan pendekatannya pakai tarekat itu. Dan ratusan sudah alumni yang sudah menjadi skripsi dan disertasi. Nah, terus kemudian terkait dulu Anda kan meneliti gitu, ada nggak sih pengalaman kesan menarik selama Anda meneliti naskah maupun turun langsung wawancara dengan tarekat itu? Iya kalau pengalaman yang mungkin orang sebutnya mistik, pengalaman yang sifatnya ya tentu ada ya. Itu ada dan saya banyak sekali mengalami. Ketika baca naskah aja kadang-kadang apalagi kalau bacanya itu di atas jam 12 malam ya. Itu banyak yang kadang-kadang seperti tersingkap sendiri gitu. Itu kadang saya nggak ngerti gitu tiba-tiba kok ada fokus yang harus saya baca. Padahal kalau saya baca di siang hari itu biasa-biasa saja. Ya sering kayak gitu-gitu itu sering ya. Jadi ya kadang-kadang saya nggak ngerti itu
ini kelemahan digital ya. Sebagian besar kan naskah yang saya bacakan digital Ya. ya. Digital artinya sudah difoto kemudian baca gitu ya pakai laptop atau pakai ini. Nah, suatu ketika itu saya misalnya ini contoh saja. Jadi ada satu tokoh dalam silsilah Thariqah Syaikhul Muhammadiyah yang saya tidak tahu gitu. Begitu satu perasaan saya tiap hari itu baca itu bolak-balik. Nah itu ada 1-2 lembar dalam naskah itu yang tiba-tiba itu bisa menunjukkan ini loh orang itu. Nah, saya tuh kaget, Masya Allah ternyata ini saya bilang. Jadi ada apa ya, dan itu yang kemudian titik balik bahwa disertasi saya justru itu yang membedakan dengan temuan saya dengan yang lain. Ketika kita bicara misalnya melting pot Thariqah di Nusantara gitu, itu Tarekat Syataria. Saya bisa membedakan misalkan silsilah saya dengan temuannya Prof. Omar Fatur Rahman, dengan temuannya apa yang lain gitu ya. Jadi dengan Syekh Abdul Muhyi, kemudian dengan Abdul Rasim Kili, kemudian dengan yang lain. Itu saya bisa, justru tokoh inilah yang membedakan. Saya bilang, Masya Allah, itu saya temukan itu bukan arti, saya sih memahaminya, saya memahaminya. Masya Allah, ini sebagai sesuatu yang luar biasa, yang tidak pengalaman tidak semua orang bisa menemukan ya. Walaupun mungkin itu kebetulan. Itu salah satu saja ya. Jadi dan saya sering misalnya kalau ke daerah ke mana misalkan ketika saya berkunjung, saya banyak yang nggak kenal orang manuskrip karena itu siapa dan lain-lain. Hanya kadang saya dapat alamat ke sini misalnya gitu, tiba-tiba jadi akrab gitu. Jadi ya saya sebagai peneliti manuskrip justru bisa menyatukan dengan banyak orang. Dan bagi saya itu adalah pengalaman spiritual yang tidak bisa diukur dengan, apalagi kalau kita ketemu di beberapa makbaro ya, makbaro dari silsilah yang saya temukan. Kemudian saya kaget ketika, dan saya temukan setelah belakangan. Ini kan makamnya Syekh Kuala itu kan saya nggak tahu kalau itu makamnya Syekh Abdul Rasim Kili. Saya tuh kagetnya setengah mati gitu. Ya mungkin karena keawaman saya ya. Begitu di Banda Aceh, kemudian saya pas ada acara di sana, saya pengen berkunjung, bayangan saya itu makam Abdul Rasim Kili itu disingkil gitu. Bayangan saya ya disingkil, bukan di orang kalau bilang itu makam Syekh Kuala karena ada Universitas Syekh Kuala. Ya kan? Oh, ya. Nah, ternyata itu kan Kuala itu kan pinggir pantai ya, pinggir laut gitulah. Nah, Syekh itu ya sebutan saja gitu. Saya begitu tuh, Masya Allah, saya kaget dan saya ya tentu saja saya nangis gitu melihat makam itu. Ya Allah, ternyata di sini biasa itu disingkil. Dan saya nggak tahu kenapa tidak ada juga orang yang ngasih tahu saya gitu selama ini bahwa makam tersingkil itu ada di situ. Gitu. Dan itu menurut cerita orang-orang itu makam yang waktu tsunami yang terhindar dari air dan seterusnya ya. Dan makam keramat lah. Jadi ada kepuasan batin gitu ya. Ada Oh iya, kepuasan iya. batin yang mungkin tidak bisa digambarkan. Nah, kita berarti kan bersyukur ya, bahwa di Indonesia itu ketiga pilar itu masih terjaga karena Sampai hari ini. menurut beberapa itu guru saya itu ada beberapa daerah ya misalnya di luar Indonesia itu yang kadang tasawuf atau coret tarekatnya itu agak hilang atau mungkin hanya tauhid dan itu. Nah, mungkin harapan Pak untuk tarekat atau masyarakat Anda itu seperti apa setelah meneliti ini, kesan atau harapan mungkin? Ya, pertama seperti yang sering saya sampaikan sebenarnya, orang belajar Thariqah itu kan pilihan. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa orang berthariqah itu orang yang eksklusif. Ya. Tidak gitu. Tapi bahwa orang yang sudah berthariqah itu memang sudah punya ada regulasinya, ada aturan mainnya dan lain-lain. Jadi sangat wajar sebenarnya orang yang ikut thariqah tertentu gitu ya. Walaupun sampai sehari ini saya memang belum terikat oleh thariqah yang ada gitu. Walaupun saya juga pengen sebenarnya. Tapi ya mungkin belum waktunya lah. Jadi kalau orang tua, saya masih ingat memang enggak kata-kata orang tua saya. Ketika kalau kamu nanti sudah berthariqah tertentu itu akan terikat ini, yaitu hanya mungkin kalau
kehidupan kamu itu tidak seperti sekarang yang pulangnya nggak jelas, berangkatnya nggak jelas gitu. Dia khawatir kamu terbebani gitu aja. Ya mungkin karena sebelum punya guru kali ya. Kalau sudah punya guru mungkin tidak seperti itu. Tapi yang jelas saya menemukan beberapa teman saya yang toriko itu memang lebih adem ya. Lebih adem, kemudian ya lebih tenang lah saya ngeliat kehidupannya dan seterusnya ya. Ya lebih tertib lah kira-kira gitu dibanding dengan saya yang masih kesana kemari dan nggak jelas. Ya, sudah cukup panjang ini. Mungkin ada statement terakhir, Pak Kiai. Baik, tentang toriko ya, menurut saya di Indonesia ini atau sejak zaman dulu memang harus diakui toriko ini cara cepat dan cara mudah untuk memahamkan Islam di masyarakat. Saya misalnya di manuskrip yang saya temukan, saya tuh hafal beberapa lagu ya, apa mungkin bukan lagu sebenarnya puji-pujian ya, waktu saya kecil. Ternyata itu bagian dari ajaran torikoh yang luar biasa. Misalnya iman, tauhid, makrifat, Islam. Iman, tauhid itu saya hafal waktu saya sejak masih ibtidaiyah. Dan dalam manuskrip saya yang di Cirebon itu, yang di Keraton Keprabonan, itu ada iman, tauhid, makrifat, Islam. Jadi iman itu apa, tauhid itu apa, makrifat itu apa, Islam itu apa. Jadi mungkin guru saya ya waktu yang ngajarin itu di tajuk di musola itu juga belajar tentang toriko, cuma tidak pernah menyampaikan. Jadi cara menyampaikan ajaran toriko itu bisa dengan banyak hal, gitu. Ya, saya baru sadar, baru ngeh itu ketika membaca toriko, membaca manuskrip itu. Ya Allah, Gusti, berarti ini yang kemudian disebut dengan living manuskrip. Jadi manuskrip yang sesungguhnya dihidupkan oleh mereka yang membaca manuskrip, tapi dia tidak mengatakan bahwa inilah manuskrip gitu. Nah itu toriko, tapi waktu itu kan saya hanya hafalannya, tidak pernah bagaimana ajaran tauhidnya, kemudian ini dan seterusnya ya, kemudian prakteknya seperti apa. Tapi paling tidak bahwa torikoh itu bisa menjadi lebih mudah memang memahamkan Islam kepada masyarakat, sekaligus juga menanamkan nilai-nilai keagamaan, keislamaan yang jauh lebih santun, lebih tidak terlalu hitam putih gitu, tidak salah benar ya, tapi bahwa semua orang boleh beribadah sesuai dengan jalan yang ditempuhnya masing-masing. Saya kira itu ya kalau kita memahami kelompok torikoh, dan kami berharap mereka yang sudah punya torikohnya tidak kemudian yang lainnya dianggap salah, tapi ya setiap pilihan pasti punya resiko, semua punya kelemahan, punya kelebihan, dan masing-masing kalau tujuannya untuk taqarrub ilallah ya bersama-sama. Saya kira itu ya yang mungkin kalau boleh saya tidak mau pesan apa-apa karena saya tidak masuk di situ, tapi ketika saya mendengar saling menyesatkan, ya saya sangat menyesalkan kalau ada orang bertoriko kemudian saling menyesatkan satu sama lain. Mudah-mudahan justru dengan sama-sama taqarrub ilallah ya ketemunya di situ. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Mahruz Elmawa. Ya, inilah akhir dari ngobrol kita tentang tarekat dalam Manuskrip Nusantara. Semoga Anda tercerahkan dan mungkin untuk generasi muda bisa menggali lebih dalam lagi atau bahkan ikut bertarekat. Terima kasih Pak. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.